Nah, oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, bagi kita yang sedang sulit, ada sebuah kebaikan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita mengajarkan beberapa doa yang bisa kita amalkan, beberapa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan besar dari kondisi sulit yang Allah takdirkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin, agar kita memanjatkan doa-doa kita, merengek kepada Allah, mengemis kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 42, fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Maka kami berikan kesulitan kepada mereka, rasa sakit kepada mereka, musibah kepada mereka. Apa tujuan itu semua? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarruk kepada Allah, agar mereka merendah kepada Rabbul Alamin, agar mereka sujud, agar mereka ruku, agar mereka memanjatkan Rabbik firli, wahai Rabbku maafkan aku, wahai Rabbku ampunilah dosaku, agar lisan ini mengucapkan ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku, karena ia tahu tidak ada penolong dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakin bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada secerca harapan dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 118. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, kita harus memperbanyak doa di hari-hari ini. Kita harus memperbanyak doa di saat-saat ini. Karena inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kepiluan yang ada dalam kehidupan kita. Justru jangan sampai kita berkeluh kesah kepada makhluk. Kita meminta kepada manusia. Akhirnya kita turunkan marwah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah bergantung kepadanya. Dan simbol bergantung kepadanya adalah meminta kepada Rabbul Alamin. Dan Allah sudah janjikan, siapa manusia yang bisa kita pegang pada hari-hari ini? Siapa manusia yang bisa menjanjikan bahwa ia akan selalu membackup kita, ia akan selalu memberikan kebutuhan yang kita butuhkan, dan kita akan melewati seluruh hari-hari ini dengan mudah. Siapa manusia yang bisa janjikan itu pada kita sekarang? Bukankah semua informasi direvisi, dan direvisi? Yang bisa menjanjikan itu adalah Rabbul Alamin. Dan lucunya manusia, ia masih saja tertuju pada pihak-pihak yang tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa menjanjikan sesuatu apapun, dan ia melupakan Rabb-nya yang dari dulu mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Surat Ghafir 60. Dan Allah marah besar, dan Allah ancam kita. Allah berfirman dalam ayat yang sama, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang merasa besar, yang merasa kuat, sehingga mereka tidak berdoa kepada diriku, mereka nggak berdoa kepada diriku, nggak ibadah kepada aku. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang merasa besar, menyombongkan diri, angkuh, sehingga tidak beribadah dan tidak berdoa kepada diriku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka dalam kondisi hina dina. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, kita yang sedang susah, usaha kita yang sedang berat, atau kita yang kemungkinan di PHK atau sudah di PHK oleh tempat kita bekerja, hendaknya memperbanyak doa sebagaimana kita berikhtiar, hendaknya memperbanyak doa sebagaimana kita berusaha. Saudaraku yang Allah muliakan, dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Jami', Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada kita, da'watul makrub, doa-doa bagi orang yang sedang kesulitan, yang sedang mendapatkan himpitan hidup, doa orang yang susah,
Ya orang yang susah. Apa doanya? Nabi menjelaskan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Itulah doa yang diajarkan Nabi SAW. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa doa tidak akan punya power yang kuat kalau kita hanya baca dengan lisan. Doa tidak akan memiliki peran yang besar kalau kita tidak paham apa maknanya. Bukankah Nabi kita SAW menyatakan, dan Allah tidak menerima doa min qalbin ghafirin lahin. Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Saudaraku yang Allah muliakan, begitu juga dengan doa ini. Kalau kita nggak ngerti maknanya, kalau kita nggak benar-benar memohon kepada Allah dari hati kita yang paling dalam, nah bagaimana Allah ijabah doa tersebut? Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, marilah kita duduk sejenak bersama doa ini. Apa makna? Apa kandungannya? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku hanya berharap kepada rahmatmu. Di awal doa ini, kita menyatakan, kita memberikan statement yang jelas kepada Allah. Aku hanya berharap kepada rahmatmu. Takdim mahaku ta'khir, itu qasar, hasar, mengkhususkan bahwa kita hanya berharap kepada rahmat Allah. Hati ini tidak berharap kepada iba manusia, tidak berharap kepada belas kasihan orang, tidak berharap kepada uluran tangan orang, sesulit apapun, seberat apapun yang diharapkan hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nasihat dari atau kaidah yang diberikan Syekh Saleh Al-Syekh, berikhtiar dan hati tidak menoleh ke ikhtiar tersebut. Kita lanjutkan, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka janganlah engkau biarkan diriku ini bertumpu pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Karena diri ini harus bertumpu kepada Allah. Diri ini harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kunci dari jalan keluar. Kunci dari jalan keluar. Kunci dari solusi. Karena kunci dari solusi adalah tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Surat At-Talaq ayat 3. Allah yang berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Maidah ayat 23, Allah berfirman, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, kalian bertawakal, kalian bergantung. Hati kalian bergantung hanya kepada Allah jika kalian beriman, jika kalian orang-orang yang beriman. Dan ingat bahwa perubahan kondisi yang begitu dahsyat ini, itu uji keimanan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamu Allahu alladhina amanu. Dalam surat Ali Imran ayat 140, Allah berfirman, dan hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia. Allah putar, yang dari atas jadi ke bawah. Yang kerja selama ini lancar, zona aman, tiba-tiba goyang, dipecat. Grafik naik, tiba-tiba ambruk. Usaha harus tutup. Untuk apa? Allah ingin buktikan siapa yang beriman. Lalu dalam surat Al-Maidah 23, syarat jadi orang beriman, kriteria mutlak orang-orang beriman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah
kalian berharap bergantung jika kalian orang-orang beriman. Jangan memastikan, jangan mengatakan kita pasti bisa menghadapi ini, kita pasti bisa. Dalam hati kita bergantung pada diri kita. Kita pasti bisa jika Allah tolong. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 23, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan, jangan sekali-kali Anda mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan dalam sebuah hal, dalam sebuah urusan, dalam sebuah perjuangan, inni fa'ilu dzalika ghadan, inni fa'ilun dzalika ghadan, aku pasti melakukan hal tersebut esok, pasti aku lakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah kehendaki. Wa aslih li sya'ni kull, dan perbaiki seluruh urusanku. Ulama mengatakan sekali lagi, ini kalimat yang menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah, betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah, dan dia benar-benar membutuhkan Robnya, walaupun dalam durasi sependek apapun, sekejap mata pun dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa memperbaiki urusan kita hanya Allah. Dan itu yang kita wa aslih li sya'ni kullah, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya Allah yang bisa membuat kita tetap hidup walaupun kita di PHK hari ini. Hanya Allah yang bisa memperbaiki ini semua. Hanya Allah yang bisa mendatangkan beras ke rumah kita. Hanya Allah yang bisa membuat kita dapat orderan di hari ini. Itu harus yakin, saudaraku. Hanya Allah yang bisa ini. Ucapkanlah kalimat ini dengan penuh keyakinan. Hanya Allah yang bisa merubah kondisi ini. Maka kembalilah kepada Allah. Jalankan perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Dalam aktivitas kita tetap sholat kepada Allah. Minta kepada Allah. Kita nggak lupa doa. Keluar rumah, doa. Pulang rumah, doa. Karena hanya Allah yang bisa memperbaiki ini semua. Lalu terakhir, la ilaha illa anta. Kita tutup dengan kalimat tauhid. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Evaluasi iman kita kepada Allah. Sudahkah kita hanya beribadah kepada Allah? Sudahkah kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah secara mutlak? Sudahkah selama ini kita mencintai Allah dengan penuh kerendahan, ketundukan, dan kehinaan? Dan cinta itu tidak kita berikan kepada makhluk. Evaluasi tauhid kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, bagi kita yang sedang sulit, ada sebuah kebaikan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita mengajarkan beberapa doa yang bisa kita amalkan, beberapa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan besar dari kondisi sulit yang Allah takdirkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin, agar kita memanjatkan doa-doa kita, merengek kepada Allah, mengemis kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 42, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Maka kami berikan kesulitan kepada mereka, rasa sakit kepada mereka, musibah kepada mereka. Apa tujuan itu semua? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarruk kepada Allah, agar mereka merendah kepada Rabbul Alamin, agar mereka sujud, agar mereka ruku, agar mereka memanjatkan Rabbik firli, wahai Rabbku maafkan aku, wahai Rabbku ampunilah dosaku. Agar lisan ini mengucapkan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku, karena ia tahu tidak ada penolong dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakin bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada secerca harapan dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Surat At-Taubah ayat 118. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, kita harus memperbanyak doa di hari-hari ini.